Okay, good morning everyone. Welcome to English for Tourism class. Minggu lalu kita sudah membahas tentang expression atau ujaran utterances yang kita sebagai pekerja gitu ya di masing-masing department di bidang perhotelan yang akan digunakan gitu ya, dari mulai kalau check in, check out, reservation, lalu juga service termasuk di dalamnya ketika menjadi concierge, menjadi bagian-bagian lain yang berhubungan dengan guest seperti room service, kitchen gitu ya. Lalu juga bagian marketing and communication, PR gitu ya. Semua ya kita sudah belajar cara-cara menservis atau melayani tamu gitu ya. Tetapi pengetahuan itu gitu ya, kemampuan melayani tamu itu tidak akan bisa kita gunakan kalau tidak ada tamunya. So the most important thing in the tourism industry is to get tourists or guests to come gitu. Jadi yang paling penting dalam industri pariwisata gitu ya adalah untuk mendatangkan turis atau tamunya terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau tidak ada turis, tidak ada tamu, siapa yang mau kita layanin gitu ya. Nah, salah satu caranya itu adalah melalui promosi gitu ya. Nah, promosi di sini yang akan kita pelajari sekarang gitu ya adalah karena masih dalam dari sisi hotel gitu ya, dari sisi akomodasi, artinya kalau kita bekerja di hotel seperti apa gitu. Nah, ini saya akan lebih fokus kepada hotel atau promosi yang biasanya dilakukan oleh hotel gitu ya untuk mendatangkan tamu. Oke. Jadi tujuannya gitu ya, tadi tujuannya sudah saya jelaskan agar tamu datang. Nah, agar tamu datang ini harus seperti apa gitu ya? Harus stand out dari kompetitor gitu ya. Jadi hotel itu kan banyak sekali, di Jogja itu lebih banyak hotel dibanding universitas gitu ya. Jogja disebut kota pendidikan tetapi lebih banyak hotel eh, dibanding kampus atau universitas gitu ya. Sehingga ini merupakan tantangan tersendiri gitu ya bagi pekerja di industri perhotelan. Lalu juga harus tujuan dari promosi hotel itu adalah untuk menarik perhatian gitu ya. Nah, untuk bersaing dengan kompetitor terus tentunya kita harus menarik gitu ya. Menarik siapa? Menarik calon tamu gitu ya. Lalu juga setelah kita selain kita harus menarik gitu ya, kita juga harus mengembangkan dan menyebarluaskan gitu. Apa yang daya tarik kita itu harus kita sebarluaskan gitu ya. Lalu berikutnya adalah ekspektasi tamu dan tren pasar itu terus berubah. Nah, jadi cara kita promosi pun, cara kita sebagai pegawai hotel dalam mempromosikan hotel kita juga harus berubah gitu ya. Dengan caranya misalkan menerapkan strategi baru atau format baru dalam promosi. Oke, nah biasanya gitu ya, media dalam untuk penyebarluasan dari promosi gitu ya, kita sudah menentukan nih apa yang unik dari hotel kita. Kita harus sebarluaskan keunikan tersebut sebagai materi promosi. Nah, cara menyebarluaskannya adalah melalui media. Jadi pemasaran promosi hotel gitu ya, zaman dulunya cara tradisionalnya itu menggunakan media cetak, yaitu brosur atau pamflet atau leaflet ya. Ini walaupun sudah jadul tetapi masih tetap digunakan sih sampai sekarang. Contohnya misalkan untuk promosi antar institusi, jadi misalnya ke institusi pemerintahan, biasanya pihak hotel mengirimkan buklet gitu ya, berisi informasi gambar-gambar tentang hotelnya. Tapi kalau zaman sekarang gitu ya, yang banyak digunakan adalah pemasaran atau promosi secara digital melalui sosial media gitu ya. Jadi kalau hotel dipromosikan, ya mungkin materinya sama gitu ya, tapi tidak dicetak, tetapi disebarkan melalui media sosial. Nah, tadi kaitannya dengan tren, ini juga nanti trennya, tren sosial media apa yang sedang digemari gitu ya. Nah, itu nanti yang paling efektif untuk digunakan. Jadi media ini juga terpengaruh tren apa gitu ya. Jadi cara mempromosikannya melalui sosial media apa itu juga dipengaruhi tren. Sehingga gitu ya, karena sebarannya lebih luas, kalau tadi misalkan cetak gitu ya, hanya bisa media cetak atau promosi secara cetak hanya bisa kita sebarkan antar individu gitu ya, atau
by hand, jadi dari satu orang ke orang lain secara langsung gitu ya. Sedangkan kalau sosial media melalui digital, pemasarannya itu bisa one to many gitu ya. Jadi mass, secara massal gitu ya. Jadi dari satu media, dari satu materi promosi bisa kita sebarkan misalkan lalu Instagram, follower Instagram hotelnya gitu ya. Nah, itu juga harus dibangun karena itu semakin banyak followers berarti semakin banyak orang yang kita jangkau kan. Jadi menjaring lebih banyak calon tamu baru gitu ya. Lalu juga sebenarnya ini pun sama gitu ya, materi dalam promosi media cetak itu juga sama dengan dengan digital gitu ya. Maksudnya dalam bentuk leaflet, ya soft file-nya bisa juga di posting atau disebarkan, di-share melalui sosial media gitu ya. Tetapi kalau media cetak kan tidak bisa menggunakan materi audiovisual gitu ya. Jadi gambar bergerak atau suara kan tidak bisa. Sehingga di zaman promosi era digital ini gitu ya, konten is king, konten adalah segalanya gitu ya. Jadi penting sekali bagaimana merumuskan konten sebelum disebarkan gitu ya. Karena kalau zaman cetak kan dia ada budget untuk mencetak gitu ya. Misalkan 1000 eksemplar gitu, 1000 piece, satu rim gitu ya. Kalau sekarang kan tidak perlu seperti itu. Jadi budget dari cetak itu bisa kita alihkan ke pembuatan kontennya gitu ya. Jadi dengan memperhatikan aspek penulisan dan kebahasaan. Di sini peran kita gitu ya sebagai mahasiswa sastra Inggris, jadi untuk memastikan gitu ya, bukan hanya dari kebahasaan, misalkan ada typo atau tidak, atau spellingnya sudah benar atau belum gitu ya, tetapi juga dari cara-cara untuk menarik calon tamu itu melalui secara bahasa gitu ya, melalui kata-kata. Ini nanti akan kita pelajari di bagian-bagian akhir sepertinya. Kita ini masih ke materi. Lalu berikutnya sehingga content creation ini menjadi penting. Biasanya sekarang tiap hotel sudah punya biasanya masuk ke dalam divisi marketing dan communication. Biasanya di situ ada bagian content creator-nya gitu ya. Jadi bisa juga independen, jadi bagian markop divisi atau department markop ini hire baik itu content creator, selebgram gitu ya dan lain-lain untuk membuat konten buat mereka, atau juga mereka biasanya memiliki employee atau karyawan sendiri yang fokus tugasnya dalam pembuatan konten untuk sosial medianya. Ini ada ada 5 strategi yang harus diperhatikan dalam mempromosikan hotel di era digital gitu ya. Yang pertama itu adalah strategi yang tepat. Strategi yang tepat ini dirumuskan atau disingkat dengan SMART. Jadi masing-masing huruf punya tujuan tertentu gitu ya. S itu yang pertama adalah spesifik. Jadi kita harus dalam menentukan strategi. Jadi sebelum membuat gitu ya, sebelum kita membuat kontennya harus kita pikirkan dulu kita mau menggunakan strategi apa, termasuk tadi di dalamnya adalah tren apa yang sedang digemari gitu ya. Kita harus menyusun dulu materi promosi kita sesuai dengan tren itu gitu ya. Jadi strategi yang tepat itu harus spesifik gitu. Jadi hotel di mana tempat kita bekerja itu siapa saja pasarnya gitu ya. Jadi audiens di sosial media kita itu kan kurang lebih sama gitu ya dengan calon tamu yang kita sasar gitu ya. Jadi kita harus menentukan materi promosi kita sesuai dengan target market spesifik yang kita tuju gitu ya. Lalu berikutnya adalah measurable, jadi bisa diukur gitu ya. Jadi promosi kita ini bukan hanya sekedar membuat gitu ya, tetapi juga harus bisa kita pertanggungjawabkan. Karena media promosi sendiri mendapatkan budget gitu ya, harus bisa kita pertanggungjawabkan outcome atau hasil dari promosi kita ini akan melahirkan berapa persen gitu ya. Bisa diukur. Lalu juga jangkauannya, misalkan menggunakan sosial media itu ada Instagram Ads, Facebook Ads gitu ya, itu bisa kita atur di situ. Jangkauannya misalkan dalam radius
30 kilo dari hotel kita gitu ya. Atau misalkan ketika kita mau hire selebgram atau content creator, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu kira-kira followers dari selebgram ini sesuai tidak dengan target audiens kita, dengan target pasar kita gitu ya. Lalu berikutnya adalah attainable. Jadi harus bisa dicapai. Jangan membuat materi promosi, mengeluarkan budget untuk promosi tetapi tidak bisa tercapai gitu ya. Jadi upaya promosi ini sia-sia. Misalkan hotel kita adalah, ini tadi contohnya dengan spesifik itu tadi gitu ya. Misalkan hotel kita itu menyasar pasar kelas eksklusif, eksekutif gitu ya. Hotel mewah gitu. Lalu dibuatlah konten materi melalui TikTok misalkan. Nah, ini kan tidak beriringan gitu ya, it doesn't go in line gitu. Jadi tidak saling mendukung. Hotelnya sendiri menyasar kelas eksklusif, mewah gitu ya image-nya, sedangkan konten promosinya, materi promosinya melalui TikTok yang dimana penggunanya adalah remaja gitu ya. Nah, ini di situ tidak ada salah sasaran gitu ya. Lalu berikutnya adalah relevan. Harus tujuan yang ingin dicapai dengan langkah-langkah yang kita ambil itu harus sejalan gitu ya. Jadi harus bisa dicapai agar materi promosi, budget promosinya tidak sia-sia gitu ya. Tetapi juga harus relevan. Jadi tujuannya ini nanti berjalan beriringan dengan hasil dari promosinya gitu ya. Nah, makanya juga dalam materi promosi biasanya ada time bound. Jadi ada deadline. Ada deadline yang harus dipenuhi, diikuti gitu ya. Jadi tidak bisa selama diberi budget 10 juta untuk promosi semaunya dia gitu ya. Jadi tidak ada target, harus ada targetnya. Jadi misalnya target dalam 1 bulan kunjungan ke website itu adalah mengalami kenaikan 30% gitu ya. Jadi ya, dalam 3 bulan itu harus meningkat 30% gitu ya. Atau juga misalkan mendapatkan 10 booking per minggunya dari materi promosi kita. Terutama untuk sekarang melalui sosial media itu kan gampang sekali di track gitu ya. Artinya adalah misalkan calon tamu ini booking melalui link-link tertentu. Nah, itu nanti bisa ditelusuri si link ini dari mana gitu ya. Atau misalkan menggunakan voucher discount. Nanti kan ketahuan. Misalkan Ida ini adalah selebgram gitu ya, lalu bekerja sama dengan hotel tempat Mia bekerja gitu. Nanti Mia ini memberikan kepada Muedah kode voucher misalkan Ida 50 gitu ya, agar si calon tamu ini menggunakan kode itu mendapatkan diskon 50% gitu ya. Nah, nanti kan bisa ditelusuri, Mia bisa melihat calon tamu ini booking hotel karena pengaruh dari Ida gitu. Nah, ini juga hal yang memudahkan dari sosial media gitu. Jadi bisa ditelusuri. Lalu elemen berikutnya adalah pencitraan hotel gitu ya. Nah, ini juga tadi harus relevan itu tadi gitu ya. Jadi spesifik. Jadi setelah menentukan pasar gitu ya, pasar hotel ini mau seperti apa, lalu juga harus relevan, materi promosi kita itu harus menyasar kepada target pasar kita itu gitu ya. Tentunya kita harus menentukan citra hotel kita atau image dari hotel kita bekerja itu seperti apa gitu ya. Misalkan apakah harga kamarnya itu terjangkau artinya murah gitu ya, atau mewah artinya mahal. Nah, itu kan nanti murah dan mahal itu menentukan tamu dari kalangan apa yang bisa menginap di hotel kita gitu ya. Misalkan Sheraton itu jarang sekali misalkan mahasiswa yang menginap di sana gitu. Tetapi hotel-hotel yang kelas 3, bintang 3 gitu ya, seperti misalkan Yellow Star itu banyak mahasiswa gitu ya yang menginap di sana. Apakah image hotel tempat kita ini eksekutif gitu ya, sasaran tamunya. Nah, sasaran tamu eksekutif ini siapa saja gitu. Misalkan pimpinan perusahaan. Jadi bukan hanya pegawai staf saja gitu ya, tetap biasanya pimpinan perusahaan.
Misalkan contohnya adalah Royal Ambarukmo dengan Grand Ambarukmo. Royal Ambarukmo itu yang ada di samping Plaza Ambarukmo, sedangkan Grand Ambarukmo adalah yang ada di seberangnya. Biasanya pimpinan perusahaannya gitu ya, atasannya menginap di Royal Ambarukmo karena itu adalah bintang 5. Sedangkan pegawainya gitu ya, misalkan menginap di Grand Ambarukmo yang merupakan bintang 4 gitu ya. Selain pimpinan perusahaan, juga misalkan pegawai pemerintah gitu ya, artinya PNS, menghabiskan dana APBD, biasanya di akhir tahun, hotel-hotel ini gencar gitu ya, mempromosikan ke pegawai pemerintahan untuk melakukan perjalanan dinas gitu ya. Nah, eksekutif ini nanti membutuhkan kebutuhannya juga nanti akan berbeda gitu ya. Nah, kebutuhan ini yang harus kita sediakan gitu ya, artinya melalui fasilitas hotel. Fasilitas hotel seperti apa sih yang diinginkan oleh orang-orang eksekutif, misalkan konektivitas internet yang lancar gitu. Jadi koneksi internetnya harus lancar. Lalu juga suasana harus tenang, tidak berisik, tidak bising, gitu. Atau ruangan kamarnya memiliki meja kerja gitu ya, ada meja belajarnya, bukan hanya kasur dan TV saja gitu ya. Lalu misalkan pasar hotel berikutnya itu adalah pasar hotel keluarga gitu ya. Jadi eh, membawa anak kecil sehingga harus hotel tersebut memiliki playground. Nah, playground ini yang harus kita tampilkan dalam materi promosi kita gitu ya. Atau misalkan playground untuk anak-anak, misalkan ibu bapaknya kita bisa eh, promosikan makanan yang enak gitu. Misalkan di Marriott Marriott Yogyakarta ya di belakang Hartono itu dia setiap malam punya menu yang berbeda. Misalkan ada malam Selasa malam gitu ya, malam Rabu itu ada Arabian Night, jadi menunya nasi kebuli dan lain-lain. Nanti malam Sabtu ada Mexican Night, burrito dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang bisa dijadikan materi iklan. Lalu tipe hotel berikutnya adalah yang menyasar turis backpacker. Pelancong ini nama bahasa lainnya dari turis ya. Misalkan anak muda gitu ya yang tidak membutuhkan, bukan kurang suka tapi tidak membutuhkan. Ya, anak muda ini kan biasanya ketika liburan mereka kan tidak membutuhkan hotel yang mewah gitu karena toh juga mereka hanya tidur di situ. Nanti siang ya pergi jalan-jalan. Nanti misalkan hotel seperti Gaya Cosmo gitu ya atau Ibis Style atau Cokro Style. Nanti Cokro Style ada berbeda dengan Grand Cokro gitu ya. Grand Cokro untuk menyasar kelas eksekutifnya, sedangkan Cokro Style untuk misalkan yang backpackernya gitu ya. Nah, itu yang eh, target pasar spesifik seperti itu yang harus kita tentukan gitu ya. Lalu berikutnya adalah pencitraan hotel ini kita sajikan melalui pemilihan konten gitu ya. Misalkan pemilihan konten foto atau videonya harus berkualitas tinggi, artinya adalah high resolution gitu ya, high quality. Jadi tidak ketika diunggah di sosial media itu tidak pecah-pecah gitu ya. Lalu juga misalkan bisa mengambil konten dengan menggambarkan fasilitas dan suasana. Jadi seperti apa sudut-sudut hotelnya gitu ya. Misalkan, kalau misalkan menjual kepada anak muda, apakah hotelnya ini Instagramable gitu ya. Jadi kita highlight atau menonjolkan sudut-sudut hotel yang bisa dijadikan tempat bagi calon tamu untuk foto gitu ya. Lalu juga tata bahasa gitu ya. Ketika kita menyasar kelas eksekutif tentu bahasanya harus formal gitu ya. Tapi kalau kita menyasar kelas backpacker ya bahasanya harus casual gitu seperti berbicara kepada teman santai gitu ya. Ini juga harus disesuaikan dalam pembuatan materi promosi. Lalu berikutnya adalah pembuatan konten shareable. Ini ada selain konten yang untuk menonjolkan fasilitas atau kelebihan, keunikan dari hotel kita gitu ya. Ya, kita juga sebagai materi promosi juga bisa digunakan yaitu konten shareable. Konten shareable itu apa? Yaitu konten yang bisa dijadikan oleh follower akun sosial media kita untuk mereka posting di akunnya gitu ya. Misalkan adalah contohnya ketika Idul Fitri gitu ya. Jadi hotel kita membuat
membuat ucapan Selamat Idul Fitri nanti dibarengi dengan logo kita gitu. Jadi tetap ada branding. Jadi ketika ucapan Idul Fitri dari hotel kita ini diposting oleh orang lain, followers dari orang tersebut gitu ya melihat bahwa konten ini adalah dari hotel kita gitu ya melalui branding hotel. Seperti misalkan ada logonya atau warnanya atau misalkan kalau arsitektur atau bangunannya khas kita bisa jadikan sebagai background gitu ya. Ini konten shareable juga bisa merupakan konten yang efektif gitu. Contohnya ada kejadian lucu di sempat viral beberapa tahun lalu. Jadi di Hotel Lafayette yang di Ring Road Utara itu ya, Ring Road Utara Gejayan ke Kaliurang, itu poolnya itu di bagian di lantai paling atas, jadi rooftop ya. Poolnya itu ada di rooftop. Nah dia ketika bulan Ramadan itu mengadakan buka bersama gitu. Jadi orang-orang boleh membayar buffet gitu ya untuk makan di hotelnya. Dan lalu ada satu konten yang mereka bagikan, mungkin karyawannya sih bukan hotelnya. Jadi ada satu orang yang makan buffet di situ gitu ya. Dia setelah mengambil makan jalan jalan gitu ya mencari kursi yang kosong untuk dia duduk. Tetapi karena tidak memperhatikan sekitar, dia malah jalan nyemplung ke poolnya gitu. Nah, si hasil dari CCTV itu eh, diunggah lah mungkin oleh salah satu karena pasti yang punya akses ke CCTV itu kan ya karyawannya sendiri gitu ya. Nah, karyawan usil ini mengunggah CCTV orang terjebur itu ke dalam sosial media dan itu banyak sekali di repost bahkan sampai beberapa bulan lalu pun saya masih sempat melihat padahal kejadiannya mungkin sudah 3 tahun yang lalu. Jadi seperti itu. Nanti kan orang akan bertanya-tanya ini di hotel mana gitu ya. Ternyata di Hotel Lafayette gitu ya. Lalu berikutnya konten shareable ini juga penting agar followers itu tidak bosan gitu ya dan memberikan juga informasi. Artinya misalkan followers dari sosial media hotel kita ini tidak tahu kalau misalkan tanggal 10 adalah hari pahlawan gitu ya. Nah, itu juga nanti memberikan pengetahuan dan informasi. Selain itu juga agar followers kita ini tidak bosan. Jadi isi yang diposting di sosial media hotel ini ya tujuannya walaupun tujuannya untuk promosi tetapi bukan selalu materi promosi gitu ya. Artinya dia bisa mendapatkan sesuatu informasi pengetahuan tambahan bukan hanya mengenai hotelnya saja gitu. Seperti juga misalkan pengetahuan umum dan lain-lain. Lalu juga konten shareable ini bisa misalkan mengambil suasana gitu ya atau fasilitas ketika digunakan oleh tamu. Tapi ini harus meminta izin terlebih dahulu gitu ya. Misalkan ada sekelompok tamu yang membooking salah satu restoran gitu. Biasanya kan hotel punya beberapa restoran. Nah, restoran itu di booking lalu mereka asik kan ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa gitu ya. Nah, itu bisa diabadikan untuk diunggah di sosial media kita, tetapi harus meminta izin. Atau juga kita bisa merepost gitu ya, repost atau mengunggah kembali foto atau video yang tamu kita unggah gitu ya. Artinya kita di tag gitu ya atau menuliskan lokasi atau mention uh, username dari hotel kita. Nah, itu juga bisa kita repost. Kalaupun tidak di feed dan sekarang bisa di Instastory. Nah, ini juga penting ya untuk merepost karena nantinya tamu ini merasa dihargai gitu ya. Artinya uh, they are being seen karena walau bagaimanapun gitu ya industri hospitality itu kan melayani kita melayani artinya orang yang kita layani itu harus puas gitu. Nah, ini memberikan kepuasan tambahan gitu ya bagi tamu. Lalu berikutnya adalah responsif dan interaktif. Jadi penggunaan sosial media ini bukan hanya sebatas posting saja, tetapi kalau ada komen ya harus kita balas gitu ya. Kalau ada orang bertanya harus kita jawab, baik itu bertanya di DM ataupun bertanya di kolom komentar gitu ya. Misalkan juga bisa eh, ketika ada followers, tamu kita follow, lalu kita follow back gitu ya. Nah, itu juga nanti memberikan eh, citra tersendiri gitu ya. Artinya semakin berkesan. Juga menumbuhkan bukan kedekatan gitu ya antara hotel dengan tamu gitu ya.
Walaupun misalkan nanti ada komentar yang kurang baik gitu ya di sosial media, bagaimana cara kita menanggapi gitu ya. Bagaimanapun pelanggan adalah atau pembeli tamu itu kan sama saja gitu ya, adalah raja. Jadi kalaupun ada kritikan gitu ya atau komentar buruk yang terkesan bukan bukan komentar yang bukan dekonstruktif criticism, artinya bukan kritikan yang membangun gitu, tetap kita harus membalas dengan gracefully gitu ya, dengan kata-kata yang baik. Jangan membalas komentar buruk tersebut dengan cacian atau makian gitu ya. Lalu berikutnya, iklan atau promosi hotel di sosial media, kita juga bisa memanfaatkan iklan berbayar gitu. Artinya walaupun tadi kita sudah mengupayakan gitu ya, agar orang repost postingan kita, agar orang memposting foto mereka ketika berada di hotel kita gitu ya, lalu menuliskan lokasi hotel kita atau mention atau tag username dari sosial media akun kita gitu ya. Nah, itu kan artinya ada di situ ada efek snowball, artinya seperti bola salju yang berguling gitu ya. Jadi semakin banyak konten itu bergulir, semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang tertarik gitu ya untuk datang ke hotel kita. Tapi juga kita bisa memanfaatkan iklan berbayar gitu ya. Nah, iklan berbayar di sosial media ini juga tarifnya lebih murah, sangat jauh lebih murah dibandingkan misalkan melalui TV atau bahkan media cetak gitu ya. Misalkan ada beberapa cara beriklan di sosial media, misalkan menggunakan Facebook Ads atau sponsored post. Sponsored post ini di Instagram dan Twitter gitu ya. Nanti misalkan kita bisa membayar ke Instagramnya, atau kita bisa membayar selebgram dengan follower yang banyak gitu ya. Nantinya dia akan menuliskan di postingannya itu ada keterangan paid partnership with gitu ya. Itu juga kan nanti lebih jelas lagi nama dari ASRM hotel kita gitu ya. Lalu juga ada YouTube Ads, nanti ketika menonton video itu kan ada iklan. Nah, nanti iklan ini misalkan bisa iklan hotel kita gitu ya. Atau juga bisa melalui TikTok, bahkan TikTok ini sudah bisa seperti marketplace gitu ya. Jadi kalian bisa berbelanja langsung di TikTok. Instagram sudah bisa, tetapi sepertinya tidak se-marketplace TikTok gitu ya. Artinya TikTok ini sudah sama dengan seperti Shopee gitu ya. Kalau biasanya Instagram ini nanti masih di redirect, artinya kita menekan link lalu diarahkan ke entah itu Shopee atau Tokopedia dari si online shop tersebut gitu ya. Lalu juga iklan berbayar ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan jangkauan akun sosial media hotel. Artinya misalkan kalau hotel kita di Jogja, tentunya kita mau tamu kita ya harus dari seluruh Indonesia gitu ya, atau bahkan seluruh dunia. Nah, ini kita bisa menentukan gitu ya. Jadi jangkauan dari materi promosi kita ini semakin luas gitu. Karena mungkin kalau orang lokal gitu ya, ketika menginap di hotel sebutannya staycation gitu ya, mereka kan pasti lebih banyak persentasenya, lebih banyak orang yang dari luar daerah atau luar negeri gitu ya. Ini juga tadi sudah saya singgung, biasanya beriklan di sosial media ini tarifnya lebih murah gitu ya dibanding dengan ketika di media cetak atau media massa. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? No. Belum, Sir. Oke. Sebagai tambahan gitu ya, nah ini juga nantinya misalkan kita bisa bekerja sama dalam mempromosikan hotel, kita bisa bekerja sama dengan booking agents, artinya adalah dalam berupa aplikasi gitu ya, bukan booking agent seperti travel agent yang ada toko gitu ya, tetapi booking agent seperti Traveloka, pergi-pergi, tiket.com. Kita memang membayar fee, tetapi nanti
Agen-agen ini juga ikut mempromosikan hotel kita sebenarnya. Ini juga misalkan materinya gitu kita bisa bisa kita yang buat. Contohnya teman saya kemarin itu ada yang menginap di Hyatt gitu ya, lalu dia main Grab Wheels yang seperti skuter itu, lalu dia upload fotonya itu ke Instagram, lalu fotonya ini ternyata muncul juga di Traveloka, pergi-pergi tiket.com di lamannya Grand Hyatt gitu ya. Ini juga merupakan sarana promosi juga. Oke, we have 4 minutes left. Is there any question? Tadi Mugi belum punya pertanyaan. How about others? Dia bilang apa tadi? Aku nggak dengar. Apa sih? Kenapa Nurul? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan kuliah kali ini. Terima kasih.